Miris, baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan temuan grup WhatsApp sekelompok siswa sekolah dasar di Pekanbaru Riau yang memiliki komunitas atau terindikasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Kan tenggene Quran apa walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Demi zat sing gawe lanang gawe wedok. Berarti yo manusa nek ora lanang yo wedok. Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa, bobo burus. Paham ya? Itu yang menurut Allah kalau enggak lelaki ya perempuan. Lo baleni malih. Ben sampean kulino ngalim. Nah ora ya wong alim, ini penting ibu-ibu. Niru wong alim kan yo koyo kula baleni malih. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja. Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gaweane manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah, manusia itu kalau enggak lelaki ya. Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat, yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki, terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini nggak bisa hamil. Andai kan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak, karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita, karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin, terus kita darani wandu. Tapi di mata hakikatnya tetap dia kalau nggak lelaki itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. Kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war. Itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuh Sayyidina Ali perang. Bareng ditakoki wong ra iso, khunsa lu nak sholat sepundi. Akhirnya kurang serat Sayyidina Ali. Yo pas musuhan. Sayyidina Ali yo pinter, pidato. Muawiyah itu musuh. Tapi nak masalah ilmu takok aku. Diumumno nek karena ini ilmu harus terbuka jadi Sayyidina Ali, harus diakses secara terbuka karena enggak boleh kitmanul ilmu. Sayyidina Ali menghukumi hukima min haitsu yaqul masyhur. Hukima min haitsu yaqul. Jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fikihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat, pakai gaya lelaki atau perempuan, itu hukima min haitsu yaqul. Makanya tetap ya soal kita mengatakan Agus ning dunia iku ana khunsa, pembagian Quran gak lengkap, ra kerangkap dasem ya kowe sing keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan hakikatnya dunia kalau gak lelaki ya perempuan. Lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa. Mulane ning gone tafsir Jalalan sampean delok ning wa ma khalaqad dzakara wal unsa, beliau ngendikan gini. Wal khunsa itu dzakarun au unsa indawa. Khunsa itu hakikatnya kalau enggak lelaki ya perempuan. Karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga. Makanya kita cepatnya memberi hukum tadi. Tapi kalau kita diskusi ngarang fikih terus ono gagasan, khunsa itu piye? Hukumnya piye? Hukumnya gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, yaitu yang menjadi hukum. Kalau yang aktif penisnya ya berarti dia sholatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alam. Ya sudah begitu. Berarti ada nggak hukum khunsa? Nggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Podo Allah ngendikan sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah. Soal wong roh lanang itu nyongkone ngerti. Tapi ngertine dekne kan orang mafil arham belum mah. Ma itu apa saja? Dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah ya lanang wedok itu ada we tafsir. Kalau bolak-balik matur, Allah mau ngendikan wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak? Rahim ini subur enggak untuk anaknya? Zat asamnya cukup enggak? Itu ma apa saja. Kemudian mufassir mengatakan
Ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufassir bukan yang ngendikan Allah. Paham ya? Lah mufassir yang mengatakan lanang tahu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. Lalu balik-balik ning dawuh Mbah Zubair wau. Tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi mau lanang tak itu. Padahal ma itu mubham apa saja. Lah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa. Tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu. Sebagian. Paham sih belum Mas? Mulane ngaji. Ngaji paling gak iso ibu-ibu paham, nek paham lah ibu-ibu. Lah nek ora ngaji wis ora. Saya kalau balik di balik, ojo geman tentang pembagiannya Allah. Ada Dewi Sidina Ali, yo hakikate ora ono khunsa, nak ara zakar yo khunsa. Mergo Allah mau dawuh wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Nah, saiki khunsa secepatnya kita putuskan. Kalau yang aktif penis ya sudah sholatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rajul dan seterusnya.